Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Xiaoyan sedikit malu dan berkata dengan sedikit ragu. Sejujurnya, Saudara Lang Tian, ada keadaan khusus selama pemilihan pemula, jadi saya menyembunyikan nama saya. Jadi, mohon maafkan saya. Setiap orang memiliki rasa yang tak terkatakan. Saudara Xuang Wo, ketidaknyamanan adalah sifat manusia dan tidak memerlukan penjelasan. Lang Tian sebenarnya sangat tersentuh saat ini. Xiaoyan memiliki dukungan kekuatan yang begitu kuat. Kali ini dia membawa semua orang ke sini tanpa arogansi atau kekuatan mendominasi. Sebenarnya, nama keluarga saya adalah Xiao dan nama depan saya adalah Yan, kata Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya. Mendengar itu, Lang Tian kembali terkejut. Apa? Mungkinkah Anda adalah Xiaoyan yang dikabarkan telah mendapatkan resep unik Raja Iblis Lama? Iya, dan pemurni cairan roh bening yang menyebabkan banyak keributan beberapa waktu lalu adalah Xiaoyan di depan Anda. Jenny menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sekarang Xiaoyan telah bekerja sama dengan aliansi pedagang dan Raja Iblis untuk memurnikan cairan roh bening dan pil darah secara bertahap. Jenny tahu bahwa orang pintar tidak perlu bicara lebih banyak, dan Lang Tian jelas orang pintar, jadi tetap pada intinya. Sekarang, gelombang demi gelombang guncangan. Lang Tian mendengarkan perkataan Jenny, dan Lang Tian yang mengelola sebuah toko obat dan seorang alkemis tentu tahu betapa menakjubkannya keuntungannya. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Xiaoyan akan kaya di masa depan. Bahkan akan menyaingi negara. Dia melompat 3 tingkat berturut-turut dan dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 3 hanya dalam 3 tahun. Dia memiliki alkemis kekaisaran tingkat ketiga yang membuat seluruh benua Kaisar Do panik dan menerobos dengan salah satu tekniknya sendiri. Dia akan membantu aliansi dengan aliansi pedagang dan berperang melawan iblis. Dan King Horan adalah saudara Xiaoyan dengan warisan yang mendalam. Sumber daya, kekuatan, dan bakat, Xiaoyan memiliki ketiganya, dan masa depan adalah jelas bukan mimpi. Jika dia harus membuat pilihan paling bijaksana dan terpenting ada dalam hidupnya, maka itu adalah pilihannya sekarang. Segera secerca harapan untuk masa depan klan iblis obat membara di hatinya, dan sekarang Lang Tian menyesal karena menolaknya terlalu cepat tadi. Bakat saudara Lang Tian sungguh menakjubkan, dan kita semua sangat mengaguminya. Namun seorang alkemis harus memiliki 3 elemen penting: sumber daya, kuali obat, dan resep. Jika saudara Lang Tian mendapat lebih banyak dukungan ini, saya yakin pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Jenny menghela nafas sedikit, sepertinya merasa menyesal. Jenny mengikuti angin untuk membangun momentum, dan dia memang cerdas dan cakap. Lang Tian terkejut dengan apa yang dia katakan dan berpikir keras. Tidak ada sumber daya berarti tidak ada status. Tidak ada status berarti tidak ada kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak ada harapan untuk menyelamatkan klan iblis obat. Lang Tian, Anda, saya, dan Xiaoyan semuanya memiliki pertengkaran dan bahkan kebencian yang mendalam dengan klan jiwa iblis. Saya baru saja memperkenalkan secara singkat kekuatan klan jiwa iblis. Mereka yang memiliki kebencian yang sama harus bermusuhan. Jadi jika Anda bisa menambahkan lebih banyak kekuatan, mereka secara alami akan menjadi lebih kuat. Oke, seperti yang dikatakan Jenny, jangan sia-siakan bakat Anda. King Horan berkata dengan sungguh-sungguh. Untuk Xiaoyan dan dirinya sendiri, selalu baik untuk memiliki lebih banyak kekuatan untuk melawan klan jiwa iblis. Saudara Lang Tian, undangan saya kepada Anda tulus. Jika saudara Lang memiliki persyaratan, jangan ragu untuk bertanya. Sesuai kemampuan saya, Anda pasti akan puas. Xiaoyan tidak membuang waktu untuk mengulur ranting zaitun lagi. Melihat keraguan-raguan di antara alis Lang Tian, Xiaoyan berdiri dan berkata dengan suara nyaring. Semua orang di sini untuk menjadi saksi bagi saya. Selama saudara Lang Tian bersedia bergabung, saya di sini membuat komitmen berikut.
Pertama, kebencian saudara Langtian terhadap keluarga, pembagian klan iblis oleh kakak laki-laki tertua, dan kebencian terhadap permusuhan saya. Semuanya disebabkan oleh klan jiwa iblis. Begitu kata-kata itu keluar, Langtian tergerak dan menatap Soyen dengan mata penuh emosi yang berapi-api. Jelas, Soyen saat ini bukan lagi Soyen yang dibantai orang lain. Soyen punya resep yang bisa menumbangkan perekonomian benua Dodi. Meskipun Soyen sekarang tidak terlalu kuat, tetapi dengan sumber daya yang cukup, ini hanya masalah waktu. Kedua, selama saudara Langtian bergerak, saya mendapat dukungan dari aliansi pedagang dan bahan mentah yang dibutuhkan untuk memberikan obat akan terus dipasok ke saudara Langtian. Adapun masalah pemurnian obat dan levelnya dialihkan dari masing-masing lainnya. Tidak perlu khawatir, saudara Langtian adalah klan iblis. Saya akan menjamin inti sihir yang diperlukan saudara Langtian untuk meningkatkan kekuatannya dan untuk menghilangkan kekhawatiran saudara Langtian. Langtian benar-benar terpana. Kata-kata Soyen terus berlanjut, bergema di benaknya dan dia menangis. Sulit untuk menggambarkan perasaannya dengan kata-kata. Shozan dan yang lainnya juga sangat tersentuh. Mereka tahu bahwa mereka tidak mengikuti orang yang salah. Jika Soyen bisa melakukan ini pada Langtian hari ini, dia akan melakukan hal yang sama pada mereka di masa depan. Mata beberapa orang yang memandang Soyen penuh dengan tekad yang tidak akan pernah kembali. King Horan mengangguk sedikit. Soyen benar-benar memiliki bakat seorang pemimpin. Langkah ini tidak hanya memenangkan hati Langtian, tetapi juga mendapat dukungan dari bawahannya. Jenny dan King Muer memandang pria yang mereka sukai dengan penuh kasih. Mereka merasa bahwa Soyen jauh lebih tinggi saat ini. Ketiga, untuk resepnya. Sejujurnya dengan saudara Langtian, cairan Kingling dan pil Kidara yang sensasional hanyalah dua resep tingkat rendah dari saya. Selama saudara Lang bergabung, semua resep Soyen akan diserahkan kepada saudara Lang untuk disempurnakan di masa depan. Dan kontrol, apa yang dilakukan saudara Lang adalah menyempurnakan ramuan dan memperkuat kekuatan kita bersama, dan semua hal yang dikhawatirkan saudara Lang akan ditanggung oleh saya. Jadi, saya ingin tahu pendapat saudara Lang. Seperti guntur dari 9 langit, kata-kata Soyen melonjak ke atas. Bagi klan iblis alkimia, selain kebencian dari klan iblis jiwa, menyempurnakan alkimia adalah keinginan dan tujuan tertinggi seluruh klan. Resep terbaik adalah keinginan lama semua alkemis, dan ini merupakan godaan fatal bagi klan alkimia. Sekarang cairan Kingling dan pil berdarah yang mengejutkan benua itu dengan jelas diberitahu bahwa itu hanyalah dua resep tingkat rendah. Bagaimana mungkin Langtian tidak tergerak atau terkejut? Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Soyen di dalam dirinya? Meskipun itu bisa menyebabkan badai berdarah, tapi Soyen menceritakan semua ini pada dirinya sendiri dengan jujur dan mempercayai dirinya sendiri tanpa syarat. Jadi, bertemu dengan Soyen balas dendam besar sudah mungkin terjadi, dan bahkan lebih penuh harapan untuk menghidupkan kembali klan iblis obat. Ketulusan dan tekad Soyen telah sepenuhnya menaklukkan hati Langtian. Jika dia menolak lagi, dia akan terlalu sok. Langtian berdiri dengan sungguh-sungguh, mengangkat tinjunya kepada semua orang, dan berkata dengan tulus. Terima kasih banyak atas ketulusan semua orang. Di bawah kebaikan seperti itu, jika saya lalai lagi, saya akan memenuhi niat baik semua orang. Dan saya bersedia mengikuti saudara Soyen, tidak meminta apapun, melewati gunung pedang dan lautan api, bekerja keras dan tidak mengeluh. Jelas, pikiran dan kemurahan hati Soyen telah sepenuhnya menaklukkan Langtian. Dia hanya seorang alkemis kelas 3 sekarang. Jarang sekali Soyen merekrut dan mengolahnya secara pribadi. Rasa terima kasih Langtian kepada Soyen sangat terasa di hatinya. Terlebih lagi, Soyen adalah satu-satunya harapan untuk menghidupkan kembali klan iblis obat. Bagus sekali, saudara Langtian. Saya menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Mulai sekarang kami akan berbagi berkah dan kesulitan. Soyen sangat gembira bisa memenangkan Langtian. Produksi massal Kaisar Do bintang 5 tidak akan terjadi masalah di masa depan, dan klan Xiao akan menjadi kuat. Kali ini, setelah memenangkan hati orang-orang dan semua orang senang,
Soyeon juga secara nyata meningkatkan citra intinya dalam tim dan memperkuat kohesi tim. Sungguh suatu kegembiraan yang luar biasa, sehingga semua orang meminta untuk pulang dan mabuk untuk merayakannya. Lang Tian segera mengemasi barang bawaannya, membawa pelayan tua itu bersamanya dan mengikuti semua orang ke halaman Soyeon. Sebelum berangkat, Lang Tian dengan enggan mengelus tanda di pintu apotek. Manusia bukanlah rumput dan pohon. Bagaimana mereka bisa kejam? Lagi pula setelah mengikutinya selama bertahun-tahun, Lang Tian enggan pergi dan mengucapkan selamat tinggal dengan berlinang air mata. Lang Tian tidak menyangka bahwa tempat ini akan segera menjadi saksi kelahiran seorang alkemis yang akan mengejutkan benua Kaisar Do. Di sini dia akan menyaksikan akhir hidup Lang Tian dan juga merupakan titik awal yang baru. Semua orang tertawa dan bernyanyi penuh kemenangan sepanjang jalan. Di udara, tetesan air hujan berjatuhan satu demi satu, sepertinya menunjukkan kekuatan tim masa depan Soyeon. Pada saat ini, sebuah plakat horizontal berhuruf emas telah digantung di gerbang halaman Soyeon. Di atasnya terdapat dua karakter, Rumah Sio. Bertulisan naga terbang dan burung ponik. Karakternya seperti awan dan air yang mengalir, dan kekuatannya luar biasa seperti naga yang berenang. Begitu semua orang tiba di atas rumah Sio, Lang Tian terkejut dengan besarnya kediaman Soyeon dan memujinya. Saudara Sio, sikap yang luar biasa. Lang Tian mendesah dalam hatinya. Tidak, saya malu. Ini adalah hadiah dari aliansi dagang. Soyeon menjawab dengan jujur, tapi dia sedikit bingung dengan plakat itu. Jenny menggoyangkan pinggangnya dengan ringan. Melihat kebingungan Soyeon, dia berkata dengan sedikit kemarahan. Anda sangat sibuk, sehingga Anda bahkan tidak tahu bagaimana memberi nama tempat tinggal Anda sendiri. Saya mengatur seseorang untuk menyewa ahli kaligrafi terbaik untuk menulis prasasti dalam semalam. Saya tahu Anda tidak suka menjadi orang terkenal, jadi saya membuatnya tetap sederhana. Apakah Anda puas? Seperti yang diharapkan dari seorang jenderal yang kuat dari aliansi pedagang, Soyeon sangat puas karena hal sekecil itu berhasil tidak luput dari pandangan Jenny. Jadi dia mengangguk. Dia berbisik, terima kasih atas kerja keras Anda. Setelah mendengar ini, tidak peduli betapa sulitnya, senyum Jenny mekar seperti 100 bunga yang mekar penuh. Begitu cerah bahkan menutupi matahari di langit. King Mu'er merasa sedikit tidak senang, tetapi dia harus mengakui bahwa pesona alami dan kecerobohan Jenny memang unik. Semuanya, ayo turun. Soyeon memandang King Mu'er yang terlihat tidak senang, dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Kemudian pemimpin semua orang untuk turun. Setelah memasuki aula tengah, semua orang duduk dan menyajikan teh. Jenny segera mengatur jamuan makan untuk dihibur. Saudara Sio, Anda benar-benar beruntung. Jauh lebih mudah memiliki seorang putri dari aliansi pedagang untuk membantu Anda. Lang Tian memuji berulang kali. Soyeon tersenyum saat mendengar ini. Memang sifat Soyeon tidak cocok untuk menangani urusan internal ini. Tanpa bantuan Jenny, Soyeon pasti akan kewalahan dan bingung. Jadi Soyeon sangat berterima kasih kepada Jenny. King Mu'er bersenandung sedikit dan membuang muka. Sementara King Oran tampak tak berdaya. Setiap orang memiliki kecurigaan di benak mereka dan saling memandang dengan senyuman di mata mereka. Dan Soyeon tampak tidak bersalah. Perjamuannya sudah siap. Kenapa kita tidak semua masuk untuk makan? Jenny dengan cerdik mengganti topik pembicaraan. Perjamuan diadakan di sekitar air mancur dengan suara mata air dan kicauan bunga dan burung. Menunjukkan ketelitian Jenny dalam menataannya di mana-mana. Makanannya mewah dan menu berwarna merah cerah diikat dengan benang emas. Hidangannya termasuk udang kristal, ginseng hitam besar dengan manik-manik giok, bebek teratai sangkar asli, giok putih panggang dengan daging kepiting, kue abalon dengan jamur langka, cracker kuning kukus dengan rebung salju, buah-buahan segar. Saya menggunakan jamuan ini untuk mencuci hilangan debu untuk semua orang. Mulai sekarang, Sio Mansion ini adalah rumah kita dan urusan semua orang juga urusan saya.
Xiaoyan sangat bangga dan bersulang untuk semua orang. King Horan mengangguk berulang kali, semakin mengagumi saudaranya ini. Karena kata-kata Xiaoyan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya yang lebih terampil dari teknik lainnya untuk menenangkan hati orang. Lei Salong dan yang lainnya diliputi emosi ketika mendengar hal ini. Mereka telah mengalami pasang surut dari menjadi seorang pejuang. Mereka telah mengikuti banyak kekuatan, tetapi tidak satupun dari mereka yang benar-benar menganggap diri mereka sebagai saudara dan teman. Dan hambatan ini sepertinya telah dihilangkan oleh Xiaoyan. Hati Lang Tian terasa hangat dan depresi yang telah ia pendam selama bertahun-tahun seakan hilang. Di sini dia akhirnya merasakan kehangatan semacam rumah, dan kebaikan padanya membuatnya sangat menghargai perasaan yang telah lama hilang. Meski lelaki itu mudah menitikkan air mata, mengingat naik turunnya ratusan tahun masih membuat mata Lang Tian berkaca-kaca. Ayo saudara Xiao, izinkan saya bersulang untuk Anda. Ribuan kata berubah menjadi segelas anggur, dan Lang Tian mengangkat gelasnya. Tuan muda, kami menghormati Anda. Lei Salong memimpin, dan Xiaozan serta yang lainnya berdiri satu demi satu. Semua orang harus memanggil saya Xiaoyan. Xiaoyan sedikit pemalu. Melihat wajah Xiaoyan yang memerah, Jenny merasa itu sangat lucu. Dia tersenyum dan wajahnya merah karena sedikit alkohol. Saya punya saran. Kita berada di bawah Tuan Muda, dan Tuan Muda adalah masa depan klan Xiao. Bagaimana kalau kita memanggilnya Tuan Muda Xiao mulai sekarang? Saran Lei Salong. Mendengar itu, Lang Tian, Xiaozan, dan yang lainnya mengangguk setuju. Xiaoyan melambaikan tangannya berulang kali. Dia awalnya menganggap tim lebih sebagai teman daripada bawahan, dan gelar ini selalu membuatnya merasa superior, yang pada dasarnya tidak disukai Xiaoyan. Semua orang berdebat dan itu adalah masalah rumah tangga. Jadi tidak mudah bagi King Horan untuk menyela. Jadi dia mengajak King Mu'er untuk minum di sampingnya untuk mencegah King Mu'er menimbulkan masalah. Bagaimana kalau ini? Kata Jenny dengan fasih. Bagaimana kalau kita menghapus karakter utama dari Tuan Muda Xiao? Tidak, Tuan Muda Xiao sangat bagus. Kata Lei Salong berbinar. Xiaoyan juga merasa lebih enak untuk mendengarkannya dan mengangguk ringan. Saudaraku, dengan bantuan Jenny, saya memang lebih kuat dari seekor harimau. Bahkan King Horan tidak bisa tidak memujinya. Dia melirik King Mu'er dari sudut matanya dan menghela napas pelan. Meskipun Tuan Muda Xiao hanya ada satu perbedaan kata, namun maknanya sangat berbeda. Hilangkan satu kata adalah hilangkan pembatas antara tuan dan bawahan, dan hilangnya sikap merendahkan. Perbedaan satu kata membuat Xiaoyan semakin dekat dengan keharmonisan dengan seluruh tim, yang benar-benar merupakan langkah yang brilian. Seolah merasakan tatapan King Horan, Jenny membalasnya dengan senyuman manis dan anggun. King Horan sendiri harus mengakui bahwa tanpa hubungan King Mu'er, penilaiannya terhadap Jenny akan lebih tinggi. Ayo Kaisar Iblis, Tuan Muda Xiao, mari kita bersulang dan merayakannya. Jenny tidak membuang waktu dan membuat keputusan akhir, menghalangi semua peluang masa depan bagi Xiaoyan untuk menarik kembali kata-katanya. Pada jamuan makan, para pria bersulang dan minum sementara para wanita menyesap dan mencicipi. Gelas vine penuh dengan aroma. Orang di sebelah kiri menambahkan vine, dan orang di sebelah kanan mengatakan untuk mengurangi minum. Suasana gembira benar-benar menghubungkan emosi setiap orang yang benar-benar memabukkan. Selain isi cangkir yang lembut adalah persahabatan dan tawa yang menyebar dari persahabatan ke meja. Mata tersenyum, wajah memerah, mata-mata yang berterbangan, anggur dan nektar yang berputar-putar. Mengenang tahun-tahun yang telah berlalu dan menantikan masa depan yang lebih baik. Setelah 3 putaran minum, King Mu'er sudah sedikit mabuk. Dia membuat semua orang tertawa dengan mengatakan pembohong kecil, saya akan minum untuk Anda satu demi satu. Kegembiraan yang harmonis penuh kehangatan, dedaunan hijau menghilang dan berguguran. Bulan sebening kristal menggantung tinggi di bawah kanvas langit berbintang. Semua orang minum sampai cahaya pagi sebelum meninggalkan meja. Hangatnya secercah pancaran cahaya berpadu dengan sejuknya malam yang mulai memudar, membuat orang merasakan rasa lelah yang manis. Kembali ke kediamannya,
Soyeon menghela nafas panjang. Dia sangat berterima kasih atas perjamuan ini yang memungkinkan dia untuk mendengarkan pikiran semua orang dan mendekatkan semua orang ke hati mereka. Setelah istirahat sejenak, Soyeon menenangkan diri dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Sekarang Langtian telah bergabung, tidak ada hal lain yang perlu disibukkan untuk saat ini. Setelah kekuatan jiwa ditingkatkan, kemajuan ke alkimia adalah prioritas utama. Memikirkan pil budidaya sumsum, mata Soyeon terbakar api. Evolusi Fenjue adalah sesuatu yang telah dinantikan Soyeon, dan dia tidak tahu kejutan apa yang akan terjadi. Tapi, apa yang harus dia perbaiki? Kekuatan jiwa Soyeon sedang mengamati resep di cincinnya. Dengan kekuatannya saat ini, Soyeon hanya bisa mengkonsolidasikan keterampilan pemurnian obat tingkat ketiga terlebih dahulu, dan kemudian dipromosikan menjadi kaisar tingkat keempat. Kemudian, melanjutkan langkah demi langkah. Soyeon memiliki total 5 resep kelas 4, termasuk pil perlindungan tubuh, salah satu hadiah kompetisi, serta cairan roh jernih 3 garis, pil pemakan jiwa, pil pemburu, dan pil gaib. Cairan Kingling kelas 3 dapat secara instan memulihkan semangat juang penuh Kaisar Do bintang 4. Pil gaib tidak dapat terlihat, tetapi tidak dapat bergerak. Pil Hantian secara instan meningkatkan kekuatan secara signifikan, tetapi memiliki gejala sisa yang serius. Kekuatannya berkurang 80% dan akan dipulihkan setelah 1 jam. Pil pemakan jiwa dapat menghilangkan tanda pemakan jiwa. Pil pelindung tubuh dapat langsung membentuk perisai di sekeliling tubuh untuk memperkuat pertahanan. Soyeon tidak tahu apa itu tanda pemakan jiwa, jadi dia langsung mengesampingkan pil pemakan jiwa. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan kegunaan apapun dari pil tak terlihat itu. Mungkin akan lebih nyaman untuk mengintip. Hanya saja Soyeon tidak menyangka bahwa pil tak kasat mata ini juga merupakan eksistensi yang menantang surga. Dan itu justru banyak membantunya di kemudian hari. Sekarang, hanya tersisa cairan Kingling kelas 3, pil Hantian, dan pil pelindung tubuh. Cairan roh bening tingkat ketiga adalah tingkat awal untuk ramuan tingkat keempat. Hanya setelah mengkonsolidasikan keterampilan alkimia tingkat ketiga, ramuan ini dapat disempurnakan untuk tujuan lintas tingkat Shoizan dan dapat digunakan oleh tim. Dengan perlindungan berlapis, Soyeon telah lama masuk dalam daftar yang harus dilatih. Sedangkan untuk pil Hantian bisa menyelamatkan keadaan dalam situasi kritis. Meski akan membuat mereka lemah setelah menggunakannya, Soyeon juga sangat puas dan menjadikannya sebagai kartu truf. Mari kita mulai dengan ketiganya. Ngomong-ngomong, kita bisa menyempurnakan cairan Kingling lini kedua dan pil Kidara lini kedua untuk digunakan tim. Soyeon mengangguk dan membuat daftar semua bahan obat yang diperlukan. Untuk beberapa ramuan dengan 1 pukulan penanya. Saat ini Soyeon yang kaya dan kaya tidak perlu khawatir tentang uang sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah kelangkaan bahan obat. Namun bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan kelas 3 dan kelas 4 tidak sulit sama sekali. Dengan daya beli aliansi pedagang. Ketika Lesalong sadar kembali, Soyeon memintanya untuk memberikan daftar bahan obat untuk dibeli oleh Jenny. Setelah menjelaskan semuanya, Soyeon membenamkan dirinya dalam latihan seni roh darah. Meskipun kekuatan jiwa telah mencapai tahap akhir dari alam kekaisaran, itu tidak stabil. Berlatih seni roh darah baru saja menstabilkan alam kekuatan jiwa, dan Soyeon tidak bermaksud untuk melepaskan waktu luangnya. Selama setengah bulan, kediaman Soyeon dipenuhi darah. Gelombang darah bergulung, awan melonjak, dan angin bertiup, menutupi langit dan matahari. Setiap kali King Horan lewat, dia diam-diam mengagumi ketekunan Soyeon. King Or berjaga di pintu setiap hari, seolah-olah mengharapkan sesuatu. Tetapi dia pergi dengan kecewa setiap hari. Jenny sibuk selama ini membantu Soyeon mengatur makanan, akomodasi, pakaian, dan transformasi untuk semua anggota tim, serta membeli berbagai bahan mentah untuk memurnikan obat, dan mengurus urusan aliansi bisnis.
Meskipun segalanya rumit dan sulit untuk dijelaskan, untungnya Jenny luar biasa dan mengatur segalanya dengan tertib. Tampaknya dipengaruhi oleh Xiaoyan dan Jenny. Lesalong, Xiaozhan, dan yang lainnya juga bekerja tanpa lelah untuk melatih keterampilan bertarung mereka siang dan malam. Semuanya berlalu dalam diam, sampai orang-orang yang diatur oleh Jenny mengirimkan semua materi yang dibutuhkan Xiaoyan. Tapi tidak ada yang menyangka, kata-kata pertama Xiaoyan adalah, biarlah Jenny merawat tubuhnya dengan baik dan jangan sampai kelelahan. Jika Anda punya waktu, siapkan bahan obat yang dibutuhkan Lang Tian terlebih dahulu. Meskipun kalimat ini sederhana, tapi mematikan Jenny. Hingga Lang Tian meneteskan air mata dan patah hati. Setelah menyesuaikan kondisinya dan mendapatkan bahan obat, Xiaoyan menuju ke ruang alkimia tanpa henti. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan memasuki ruang alkimia di Xiao's Mansion. Mendorong pintu batu hingga terbuka, bagian dalamnya sangat luas. Semuanya terbuat dari batu biru, dengan banyak pilihan material dan material yang indah. Mungkin karena luasnya, bahkan langit biru dan awan putih yang terlihat dari jendela atap tampak sangat nyaman. Ini sangat bagus. Xiaoyan tersenyum dan dengan pemikiran di dalam hatinya. Segera pagoda Xinchen Suling menyala dan melayang di udara, kemudian bersinar ke segala arah. Saya sudah lama tidak bertemu Longyi. Saya ingin tahu bagaimana pil guntur diserap. Xiaoyan sedikit berharap dan mengirim pesan ke Longyi untuk keluar. Segera raungan naga disertai cahaya keemasan muncul di depan Xiaoyan. Longyi menatap Xiaoyan dengan penuh semangat, dengan keterikatan yang dalam di matanya. Longyi telah menyerap pil guntur di pagoda Xinchen Suling, dan sekarang dia akhirnya menyerap semuanya. Dan dia sudah lama ingin menemukan Xiaoyan. Segera Xiaoyan melihat Longyi dari atas ke bawah, merasakan semangat juang Longyi yang jelas meningkat, dan bertanya dengan gembira. Bagus sekali. Bagaimana? Berapa banyak bintang sekarang? Bintang 3 awal. Untungnya saya telah mengumpulkan banyak ramuan sebelumnya. Longyi masih mengucapkan sedikit kata, tetapi kegembiraan dalam nadanya masih mengkhianati kegembiraannya. Setelah kesengsaraan Kaisar, kekuatan fisik Longyi saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini merupakan kegembiraan besar bagi Xiaoyan, dan juga merupakan asisten yang kuat. Bagus sekali. Xiaoyan dan Longyi mengobrol sebentar. Ngomong-ngomong, Longyi, bisakah Anda menyerap ramuan kelas 4? Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melutkan kening. Ramuan tingkat keempat. Longyi juga terpana. Semakin tinggi tingkat ramuannya, semakin kuat kekuatan ramuannya. Terlebih lagi dari tingkat ketiga hingga tingkat keempat. Dari tingkat kuning ke tingkat Xuan adalah yang paling sulit bagi seorang alkemis untuk ditingkatkan di seluruh level. Misalnya, dari level ketiga ke level keempat, dari level kelima ke level keenam, dari level ketujuh ke level ke-8. Kesulitannya terletak pada pil guntur, karena kekuatannya telah meningkat pesat. Jadi Xiaoyan juga sedikit khawatir. Melihat Xiaoyan yang bermasalah, Longyi sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bisakah Anda memperbaiki ramuan kelas 4? Apakah Anda sekarang seorang alkemis kelas 4 Kaisar? Peningkatan Anda begitu cepat. Longyi menghirup udara dingin, mengingat bahwa belum lama ini, Xiaoyan hanyalah seorang alkemis kelas 2 Kaisar. Apakah lebih sulit untuk memperbaiki obat setelah tingkat kedua? Longyi membuat lelucon yang langka. Xiaoyan tertegun dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Longyi memiliki sisi yang lucu. Tapi tidak ada yang disembunyikan dari Longyi. Xiaoyan secara singkat menggambarkan kompetisi pemilihan pemula dan proses menyerap roh hantu. Longyi tiba-tiba mengerti dan menatap Xiaoyan dengan semacam rasa iri di matanya. Sambil berbicara dan tertawa, Xiaoyan memikirkan pertanyaan tadi, dan alisnya sedikit berkerut lagi. Saya pikir tidak ada masalah, itu akan baik-baik saja. Longyi tidak ingin melihat Xiaoyan khawatir dan berharap untuk berbagi kekhawatiran Xiaoyan. Terlebih lagi setelah dipromosikan menjadi bintang 3, Longyi lebih percaya diri pada kekuatan tubuh fisiknya. Jangan memaksakan diri Anda. Xiaoyan menambahkan dengan cemas. Iya, tidak apa-apa untuk melangkai satu level.
Longgi mengangguk dengan serius. Bagaimanapun dia telah menerima pil guntur melintasi langkah di masa lalu. Jadi mungkin tidak ada masalah kali ini. Tidak apa-apa. Longgi adalah naga guntur emas 9 suan dan tubuhnya diubah oleh guntur. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya merah menyala dan kuali kayu berbentuk api muncul di depan Xiaoyan. Kemudian gelombang panas yang menyala-nyala berubah menjadi nyala api yang tak terlihat. Dan udara di sekitarnya sama-sama terdistorsi. Sehingga suhu seluruh ruangan alkimia tiba-tiba meningkat. Bahkan permukaan batu biru tampak menjadi sedikit merah. Tentu saja suhu ini tidak berpengaruh pada Xiaoyan dan Longgi. Mari kita konsolidasikan keterampilan pemurnian obat tingkat ketiga terlebih dahulu. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad dan dengan pikiran, bahan obat yang diperlukan untuk cairan roh bening lini kedua dan pil energi darah lini kedua terbang keluar dari cincinnya dan tergantung padat di udara. Meski relatif percaya diri, permintaan Tin terhadap bahan obat tersebut relatif tinggi, sehingga Xiaoyan secara khusus membeli ratusan pasang bahan obat. Dengan hatinya yang bergerak sesuka hati, api suci kekacauan dan api ledakan bumi menutupi seluruh tubuhnya. Api kuning tua dan merah tua terjalin satu sama lain dan perlahan bergabung. Tidak peduli berapa tingkat ramuannya, sikap Xiaoyan terhadapnya adalah berusaha sekuat tenaga. Dengan kejadian Fenjue, api suci kekacauan, ledakan bumi menyatu dalam sekejap. Kemudian api hijau gelap menyala berkobar. Dan lapisan senja merah menyala dan sedikit hijau menyebar. Udara dipenuhi dengan panas yang menyesakkan. Nyala api itu seperti air yang mengalir, terus-menerus berubah antara yang tak terlihat dan yang nyata. Bahan obat yang tersuspensi meluap ketika suhu naik. Kekuatannya telah meningkat pesat. Xiaoyan cukup puas. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan api biru tua memantul ke dalam kuali Yanmo. Nyala api melonjak ke langit dan retakan hitam menyala tepat di atas kuali obat. Dan angin dingin yang menderu-deru setelah mengalir masuk. Sebelum sempat berputar-putar di sekitar ruangan, dia hancur total oleh suhu nyala api. Segera kilatan api melintas di matanya. Dengan api surgawi dan kuali obat berkualitas tinggi di tangan, Xiaoyan penuh percaya diri. Sambil berpikir, lidah api menyapu semua bahan obat di udara. Xiaoyan melakukan banyak tugas dan kekuatan jiwanya tersapu habis, mengklasifikasikan dan menyempurnakan bahan obat di kuali Yanmo. Dalam pemurnian alkimia ini, Xiaoyan tidak hanya ingin meningkatkan keterampilan alkimianya, tetapi juga ingin menggunakan ramuan untuk membiarkan Longyi terus meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, ada banyak kaisar petarung bintang 5 di sekitarnya, dan bantuannya bintang 3 sudah sedikit tidak mencukupi. Bagaimanapun, peningkatan kekuatan Longyi akan sangat membantu Lang Tian di masa depan. Lang Tian akan menjadi kunci produk massal Kaisar Do bintang 5 klan Xiao di masa depan untuk menyempurnakan ramuan. Oleh karena itu, kekuatan semangat juang Lang Tian dan Longyi serta bahan obat yang dibutuhkan untuk resepnya akan disiapkan setelah dia keluar. Bukan karena Xiaoyan tidak ingin Jenny mengatur pembelian bahan obat di pagi hari, tapi karena tim baru saja dibentuk, dan Jenny masih harus mengurus banyak hal rumit, yang membuatnya sangat sibuk. Apalagi Lang Tian masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan berintegrasi penuh ke dalam tim. Xiaoyan berkonsentrasi pada pemurnian obat. Setiap tanaman obat dimurnikan secara terus-menerus dan gumpalan cairan obat terus-menerus dimasukkan ke dalam botol batu giok. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan semua bahan obat dimurnikan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.